Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'dah. Rekan-rekan sekalian, mungkin hari ini saya akan membahas terkait dengan persyaratan untuk pendaftaran ASN pada Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan pengumuman nomor peng-strip 12 garing C garing CP titik 2 garing 09 tahun 2023 tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil, ada beberapa persyaratan yang rekan-rekan harus perhatikan. Persyaratan tersebut ada persyaratan khusus, ada persyaratan umum. Untuk persyaratan khusus, untuk formasi kumlot adalah pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dengan predikat kumlot dengan pujian yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan keterangan predikat kumlot dengan pujian pada ijazah dan transkrip nilai. Jadi untuk rekan-rekan yang mau mencoba di formasi kumlot itu ada syarat khusus, yaitu rekan-rekan harus berasal dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi perguruan tingginya adalah A. Dan akreditasi ini bukan akreditasi saat ini. Jadi rekan-rekan mungkin ada yang lulusan tahun-tahun sebelumnya, mungkin tahun 2020, 21, 22 gitu. Dan ternyata kampusnya sebelumnya akreditasi B dan setelah 2023 akreditasi baru A, itu tidak bisa mengambil di formasi kumlot. Kalau di formasi yang umum itu masih memungkinkan. Kemudian untuk formasi kedua, persyaratan khusus untuk putra dan putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua dan Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan atau ibu asli Papua. Dibuktikan dengan akta kelahiran dan atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa dan kepala suku dan atau kepala suku. Jadi bagi rekan-rekan yang berasal dari Papua mau mencoba dengan formasi untuk Papua ini, Papua dan Papua Barat, itu harus ada garis keturunan dari penduduk Papua. Jadi misal ada orang Jawa tinggal lama di Papua dan dari ayah, ibu, kakek, nenek itu semua dari Jawa, walaupun beliau lahir di Papua, itu tetap tidak diperkenankan untuk mendaftar di formasi Papua dan Papua Barat. Mungkin kalau di formasi umum itu bebas, cuman kan untuk formasi Papua dan Papua Barat ini kita harus meminta surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku, yang dimana kalau rekan-rekan memang bukan asli dari penduduk Papua atau keturunan Papua, maka tidak akan diberikan, atau mungkin diberikan tapi tetap tidak akan bisa masuk kriteria, karena nanti akan dilihat dari akte rekan-rekan. Kemudian untuk formasi disabilitas, untuk persyaratan khusus formasi disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan fisik dengan derajat 1, yaitu
masih mampu melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu, atau derajat 2, masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu, dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi kan di formasi disabilitas itu ada pada formasi petugas barang bukti dan pengelola penanganan perkara. Jadi kemungkinan rekan-rekan yang mohon maaf untuk tidak memiliki kaki atau mungkin bagian badan ke bawah tidak bisa digerakkan, itu masih memungkinkan. Akan tetapi bagi rekan-rekan yang mungkin tidak mampu untuk melakukan kegiatan secara aktif dan pasif, itu agak susah juga. Jadi kita juga harus menimba-nimba, mungkin kalau disabilitas kita itu masih memungkinkan kita untuk bekerja mungkin di depan komputer atau memegang sesuatu yang bisa dilakukan secara duduk, itu masih memungkinkan. Akan tetapi kalau sudah tidak bisa melakukan apa-apa, itu juga akan sulit untuk bisa mengikuti seleksi tersebut, karena banyak yang penderita disabilitas itu mungkin di badan ke atas masih normal, cuman yang ke bawah itu ada kekurangan ataupun dengan ukuran yang tidak normal, dari ukuran tinggi yang tidak normal, itu masih memungkinkan. Kemudian untuk formasi umum adalah pelamar yang tidak masuk ke dalam formasi khusus. Jadi untuk formasi umum ini bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar di formasi khusus, itu sudah tidak bisa mendaftar lagi di formasi umum. Jadi rekan-rekan benar-benar harus memperhatikan mau dari formasi umum atau formasi khusus, karena itu berdampak pada kelulusan rekan-rekan. Soalnya kan kita lihat dari jumlah formasi tadi, dari minat atau pesaing kita, itu semua harus kita perhatikan dengan cermat. Kemudian untuk persyaratan umum, saya rasa standar ya, yaitu warga negara yang bertakwa, patuh pada Pancasila, UUD, dan NKRI, berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi sesuai batas usia pada jabatan yang akan dilamar. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap atau ingkrah selama 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, TNI, Polri, dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya, antara lain pegawai badan usaha milik negara atau pegawai badan usaha milik daerah. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit TNI, dan anggota Polri. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi rekan-rekan mungkin saat ini ada yang
memiliki keanggotaan partai. Sebaiknya untuk saat ini kalau mau mendaftar, rekan-rekan mundur dulu dari partai, mengajukan pengunduran diri agar tidak menjadi hambatan untuk rekan-rekan dalam seleksi ASN 2023 ini. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang sudah saya share di video sebelumnya, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi rekan-rekan untuk di kejaksaan ini memang seleksinya nasional, jadi untuk penempatan juga rekan-rekan harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Contohnya saya berasal dari Jogja dulunya, kemudian ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan sekarang ditempatkan di Kejaksaan Negeri pada Kabupaten Tanah Bumbu di Batu Licin. Kemudian tidak terlibat organisasi yang terlarang oleh pemerintah. Itu sudah pasti tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Untuk persyaratan khusus bagi jaksa adalah berusia setinggi-tingginya 27 tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal sscasn.bkn. Jadi bagi rekan-rekan misal saat ini usianya sudah mau 27, mungkin lahiran bulan September tanggal 16 ke atas sampai batas akhir waktu, itu diusahakan mendaftarnya itu sebelum ulang tahun rekan-rekan agar tidak menjadi masalah di belakangnya nanti. Untuk formasi jaksa, belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masih CPNS atau belum diangkat menjadi PNS, itu paling kira-kira setahun rekan-rekan sudah bisa mengajukan nikah nanti. Kemudian tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik. Postur badan ideal sesuai body mass index atau BMI antara 18,5 sampai dengan 25, serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 serta dengan tinggi badan untuk wanita minimal 155. Menguasai bahasa Inggris dengan nilai Test of English as a Foreign Language atau TOEFL minimal 450 atau International English Language Testing System atau IELTS minimal 5. Memiliki ijazah S1 dengan program studi hukum dan ilmu hukum. Kemudian memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK serendah-rendahnya 3. Kemudian berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi serendah-rendahnya B atau baik sekali, dengan program studi hukum atau ilmu hukum yang terakreditasi serendah-rendahnya B atau baik sekali pada saat kelulusan. Nah, berbeda dengan yang formasi cum laude, untuk rekan-rekan formasi jaksa umum dan jaksa Papua dan Papua Barat itu minimal akreditasi kampusnya B dan juga akreditasi jurusan atau prodinya B. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin nilainya cum laude akan tetapi ternyata pada saat kelulusan rekan-rekan akreditasi prodi maupun kampus rekan-rekan itu masih B atau baik sekali, bisa mencoba di formasi umum untuk jaksa.
Kemudian berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bagi rekan-rekan yang berasal dari kampus luar atau kuliah di luar negeri dengan jurusan S1 ilmu hukum atau S1 hukum bisa mengajukan ke jadi pengakuan ijazah rekan-rekan ke instansi pendidikan terlebih dahulu. Mungkin memang perlu waktu, jadi bagi rekan-rekan yang belum melakukan itu bisa dilakukan sesegera mungkin agar nanti waktu batas akhir pendaftaran rekan-rekan sudah mendapatkan nilai yang sudah disesuaikan dengan nilai di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk formasi cum laude usia juga sama 27, kurang lebih sama, cuman untuk syarat S1 tadi antara perguruan tinggi harus perguruan tinggi yang terakreditasi A untuk kampus dan jurusan, dan kemudian memperoleh nilai cum laude atau di atas 3,5 atau 3,5 untuk IPK total pada saat kelulusan. Kemudian untuk formasi Papua dan Papua Barat itu untuk yang jaksa sama, hanya saja untuk program studi ilmu hukum itu IPK-nya di bawah dari yang umum. Jadi kalau umum tadi kan 3, untuk yang cum laude 3,5. Kalau yang dari Papua dan Papua Barat itu rekan-rekan yang keturunan Papua untuk IPK 2,75 sudah bisa mendaftar. Jadi minimal adalah IPK 2,75. Kemudian syarat universitas adalah yang penting universitas tersebut terakreditasi. Jadi tidak ada syarat untuk akreditasi A, akreditasi B, atau akreditasi C. Yang penting sudah diakreditasi, karena kita mengingat masyarakat Papua sendiri untuk pendidikan memang agak sulit, apalagi kampus-kampusnya untuk melaksanakan akreditasi memang mungkin ada keterbatasan. Jadi yang penting kampus rekan-rekan dari Papua dan Papua Barat sudah memiliki akreditasi. Kemudian untuk petugas barang bukti itu kurang lebih sama, IPK serendah, cuman yang membedakan paling batas usia 35 tahun, kemudian tidak buta warna baik parsial maupun total, itu yang paling penting. Kemudian IPK sama dengan rekan-rekan yang di Papua dan Papua Barat 2,75, berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi. Kemudian untuk yang formasi disabilitas kurang lebih juga sama. Untuk yang formasi barang bukti yang dari Papua dan Papua Barat juga kurang lebih sama. Untuk formasi penanganan perkara dan formasi pengawal tahanan mungkin akan saya share di video lanjutan, karena memang waktu yang sudah terlalu banyak, nanti kasihan rekan-rekan, biar yang ini fokus ke jaksa sama
barang bukti dulu. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.